Itu langsung digaplok tuh guys. Dorong lagi TNI-nya, dipelintir, jebret, headshot man. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi gua punya bad news. Gua udah bikin video tadi panjang sekitar hampir 30 menit lah, hampir setengah jam. Ternyata gua salah record screen. So, jadi ini gua udah record yang kedua. Harap maklum jika memang ada beberapa hal yang mungkin mood gue agak-agak emang yang lagi viral banget di sosial media. Dimulai dari 2 hari yang lalu sebenarnya. Gue pertama kali lihat video ini tuh di Twitter, tapi cuma sepotong aja, sekitar 1 menit atau 2 menit gitu. Nah, nggak sengaja gue ngeliat fullnya di akun Inviafek di Instagram. So, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita lihat. Oh, gue spill sedikit. Gue tuh mau reaction. Ada salah satu anggota TNI yang dia itu komplain kepada pihak gudang Shopee karena pesanannya itu tidak sesuai. Nah, ini udah ada thumbnailnya. Sersan TNI di Bali dan anaknya pukul satpam Shopee karena barang tak sesuai. Oke? Jadi tanpa perlu lama lagi kita tonton aja, oke? Nah, kita lihat dulu ya captionnya. Peristiwa pemukulan seorang pria mengenakan pakaian TNI memukul satpam Shopee viral di media sosial. Diduga terjadi di Bali. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam IX Udayana Kolonel Kaf Antonius Totok Yuniarto P membenarkan pemukulan itu. Lokasi pemukulan yakni di gudang Shopee Kabupaten Gianyar. Totok mengatakan, pelaku berbaju loreng-loreng hijau adalah anggota TNI AD berinisial MS dengan pangkat sersan. Pelaku bertugas di Kodim L atau I ini ya, L611/Badung. Sementara pria baju hitam adalah anak dari MS. Pelaku diterima oleh korban dan komplain tentang barang pesanannya. Korban menjelaskan bahwa posisi perusahaan hanya sebagai jasa ekspedisi, bukan tempat komplain. Pelaku lalu memukul korban karena salah paham. That's it. Kita bisa lihat bahwa di sini ada kesalahpahaman dari Bapak Sersan MS kepada pihak security Shopee. So, kita lihat videonya. By the way, ini videonya nggak ada suara, jadi di sini gue sambil komen ya. Oke, di sini kita sudah lihat latarnya di gudang Shopee dan Bapak Sersan juga Bapak security ini di pojok kiri bawah ya guys ya. Pok. Oke. Kita lihat dulu dari awal sini ya. Kita mau sekalian komen atau nonton dulu nih guys? Kita sambil komen aja deh biar agak-agak mempersingkat durasi. Oke, jadi di sini, nah yang gue lihat nih, Pak Security ini melakukan gestur yang kayaknya dia tuh kesel gitu, kayak ya gue mana tahu gitu, seolah-olah ya. Nah, nggak lama dari situ langsung digaplok tuh guys. Didorong, jebret. Nah, didorong lagi TNI-nya, dipelintir, jebret. Headshot man. Udah bukan uppercut lagi tuh. Apa nggak tahu namanya. Cuma gila pas banget kena muka. Oh, malah tonjok lagi. Jebret. Kena terus. Oh, nah, terus di sini pihak ini kayaknya packernya deh. Packernya tuh mulai sadar dan akhirnya mulai datang. Nah, baru nih anaknya ikut ngebantuin ayahnya gitu. Ngapain lo ikut campur gitu seolah-olah. Ya ini urusan bapak gue sama security. Masih digaplok tuh, lihat masih digaplok. Jadi security-nya tuh jadi bulan-bulanan sersan ini ya. Bret. Nah, ditahan nih sama dilerai sama packer Shopee-nya, sama karyawan Shopee-nya. Nah, ini security-nya mungkin kesel kali ya, dia mukul tuh. Walaupun mungkin nggak kena atau tipis kayaknya, tapi akhirnya makin panas. Langsung dibanting dong. Anaknya makin panas, bapaknya digituin tuh kayak, wah jebret. Tonjok. Nah itu gila. Akhirnya dihabisin sama anaknya tuh kayak. Bapaknya di sini kayaknya deh. Oke, slide 2. Nah, ini kayaknya udah pisah nih. Maksudnya udah
security-nya kayaknya udah pergi ke sini. Ini kayaknya ngomong-ngomong di daerah sini nih, nggak kelihatan, agak jauh. TNI-nya mulai pergi ke sini, security-nya nyari bantuan, pindah tempat. Nah, di sini tiba-tiba ada bapak baju merah. Yang dia tuh datang dari pintu ini nih. Gue tahu karena tadi gue udah nonton. Nah, mulai datanglah si bapak baju hitam ini yang ikut melerai. Kayaknya gue asumsikan beliau nih penanggung jawab gudang kayaknya. Karena ketika beliau datang nih mulai semuanya adem. Kondisinya lama-lama mulai dingin. Tapi kayaknya dia juga panik nih. Entah dia nelpon siapa, entah keamanan atau apa. Tapi ya sebetulnya TNI itu kan sebagai keamanan ya kan. Security juga, tapi kenapa harus perlu ada keamanan lagi? Tapi ya memang di sini udah mulai chaos ya, udah mulai kayaknya semuanya panik. Akhirnya coba cari orang bisa melerai kali ya. Nah ini gue nggak tahu bapak baju hitam ini hubungin siapa atau ngapain sama security ini. Cuma yang gue lihat bapak TNI ini mulai adem guys, udah mulai kalem gitu, udah mulai slow, udah mulai apa ya? Nah ini nih dia mulai menjelaskan lagi kayaknya nih, mulai menjelaskan kenapa dia datang ke sini, kenapa gue kesel. Nah, ini kayaknya bapak ini menjelaskan bahwa di sini itu bukan tempat komplain, Pak. Di sini kita hanya gudang sebagai ekspedisi, hanya pihak ketiga untuk mengantarkan. Jadi, ini ya. Ketika kita belanja online di e-commerce manapun, itu udah tugas kita sebagai pembeli untuk mencari atau meriset toko mana yang trusted, yang terpercaya. Sekarang belanja online tuh udah menjadi habit gitu ya. Apalagi ketika masa-masa pandemi kemarin. Itu jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya, karena dimana orang nggak bisa keluar kemana-mana. Karena kasus-kasus kayak gini tuh terjadi setelah pandemi guys, kalau kita perhatiin, dimana ada ibu-ibu komplain ke kurir Shopee, sampai mungkin ada juga yang menginginkan kekerasan, ada yang nggak mau bayar ke kurir Shopee-nya atau kurir ekspedisi karena barangnya tidak sesuai. Nah mungkin banyak orang yang merasa belanja online itu sama kayak belanja offline atau belanja di pasar atau belanja di toko. Generasi-generasi ya ibu kita atau atasnya orang tua kita ini masih awam atau masih menganggap online shop ini sama dengan offline shop. Akhirnya ketika dia mau komplain, dia cari ya yang terdekat, pokoknya yang ada nama Shopee-nya aja. Dan dia rasa gudang Shopee ini adalah tempat penempatan barang yang mungkin dia pikir atau mereka pikir itu tempat yang tepat untuk melakukan komplain gitu. Jadi analoginya e-commerce itu adalah pihak ketiga aja. Kayak contoh nih penjual, ini pembeli. Nah, si Shopee ini hanya sarana untuk mempertemukan kedua belah pihak ini. Tapi bukan dia yang menjual, dia hanya tempat aja. Kayak lu pasar nih, lu ke suatu pasar, ya kan? Lu pergi ke suatu pasar, ada penjual. Nah, ini gue pembeli, datang ke suatu pasar. Disitulah kita berinteraksi. Pasar itu ibaratnya ya tempatnya. Nah, Shopee ini sebagai tempatnya, tidak bisa kalian komplain ke situ, tapi kalian harus komplain ke penjualnya, yaitu si yang punya toko di e-commerce gitu. Nah, kalau misalnya di e-commerce kan kita ada tuh fitur message ke toko. Nah, itu kita komplainnya di situ. Biasa juga kalau di Tokopedia tuh setahu gue ada alamat offline-nya. Itu lebih aman, lebih safe. Jadi kita bisa tahu atau bisa langsung aja ketemu. Nah, sebelum belanja, budaya kan ya gue juga pernah gitu rasanya beli barang ternyata nggak sesuai banget gitu. Tapi gue lihat dulu rating pertama, terus kedua komennya, testimoninya. Ada orang kira-kira nih komennya bagus gak, dan kira-kira yang komen ini bot apa bukan. Kadang bisa juga ya diakal-akalin sama tokonya biar jadi paling atas dan biar dilihat orang tuh tokonya bagus itu. Nah, untuk mau komplain bukan ke pihak Shopee-nya atau pihak yang punya lapak lah bahasanya, yang punya pasar, tapi yang punya barang dimana kalian beli, yaitu tokonya. Jadi misalnya tokonya Mirashop, ya udah ke Mirashop, bukannya ke Shopee gitu. Kita lihat lagi. Nah, di sini Bapak ini mulai menjelaskan, Bapak baju hitam ini menjelaskan. Nah, Bapak TNI ini ya masih menyampaikan. Nah, ini mungkin dia masih kesel sama security-nya. Nah, ini nyolot nih tadi nih orang nih. Ini nyolot nih. Kayaknya gitu nih. Ini nyolot nih orang tuh. Emang masih nyolot sih security-nya. Dia mungkin ngerasa bener juga kali ya. Ini sama-sama ngerasa bener gue lihat ya. Security-nya mungkin ngerasa dia nih sebagai keamanan, dia bilang, "Ya gue bukannya tempat komplain di sini tuh."
kalau komplain bukan di sini, mungkin dia bilang begitu. Tapi bapak ini kan nggak tahu kalau lo bukan tempat komplain. Dia ingin dijelasin aja sebenarnya, cuma butuh penjelasan aja, selesai sebenarnya. Penjelasan sampai jelas. Ya ketika bapak ini marah berarti kan penjelasan security belum jelas. Ya sabar, jangan kayak tadi gesturnya kan kayak mana gue tahu gitu kan. Nah karena ketika bapak yang baju hitam ini menjelaskan, ini mulai adem nih bapak security-nya ya kan, bapak TNI-nya. Dia mulai ya adalah nyari suasana aja, jadi apa, nyari angin sepoi-sepoi lah, nyari udara dulu lah ya kan. Nah tapi dia masih nanya ini gimana nih terus, ini gimana nih. Nah ini mulai menjelaskan lagi nih ya kan. Ya mungkin nih pihak kita bukan sebagai tempat komplain, tapi bapak bisa ke toko di mana bapak beli, bisa bapak tanya ke tokonya ini gimana, jika tidak sesuai apa yang harus dilakukan. Dan mungkin bapak ini menjelaskan nih, saya kan beli barang nih pak ya, saya beli barang di Shopee. Nah ini kan gudangnya Shopee, ya berarti saya kesini harusnya dong. Ini penerka-nerka aja ya, biar nggak sepi banget guys. Nah saya beli barang, nah saya harusnya terima sesuai barangnya dong, sesuai barang yang saya beli dong. Ini tapi saya tidak menerima sesuai yang saya beli, gimana pak? Itu mungkin. Nah ini mungkin jelasin lagi ya, bapak bisa menjelaskan, bisa komplain kepada toko yang bapak beli di mana. Nah sekarang ada tokonya, bapak bisa tanyakan bagaimana bapak meretur barang, balikan agar mendapatkan barang bapak atau uang bapak kembali. Nah ini mulai adem nih ya kan, mulai menemukan pencerahan yang mungkin dari tadi tuh dia belum dapat yang dijelasin security ini. Karena security ini mungkin nggak menjelaskan, dia cuma ngasih tahu, woi ini bukan tempat komplain, woi bukan di sini tempatnya. Coba jelasan baik-baik. Good nih, gue suka sama gestur bapak baju hitam ini. Gue suka karena akhirnya bapak TNI ini ngerti. Nah di sini gue nggak tahu ya bapak TNI ini mesen barang apa. Mungkin mahal karena sampai segitunya, sampai bawa anaknya gitu. Kita lihat dari slide 1. Karena sesuatu hal tuh pasti ada sebabnya gitu ya men. Mungkin si bapak ini ya pertama ketidaktahuan dia yang membuat dia tuh akhirnya marah, dan kekesalan dia, kekecewaan dia yang kenapa gue mesen barang kok gak sesuai dengan apa yang gue pesan, padahal gue udah ngeluarin duit loh. Mungkin gitu ya. Ketika dia menanyakan kepada orang yang dia rasa, dia anggap lebih tahu dari dia, malah tidak memberikan jawaban, malah ngeselin. Lihat tuh, gue liat gesturnya sih emang security-nya ngeselin. Akhirnya main gaplok aja, namanya juga TNI kali ya. Dia ya biasa dengan budaya yang jarang ngomong tapi banyak aksi ya kan. Ya liat, security-nya emang gue liat kayak tengil gitu sih. Terus blepok. Pas nengok ke kanan dia blepok dong men. Lihat nih. 1, 2, gak tahu, jedang. Nah kok mukul. Nah ini gue salut ke pak security-nya, dia tetap menjalankan sesuai SOP-nya, sesuai tugas dia. Tapi gue rasa ada sesuatu yang kurang di sini sebagai kemanusiaannya untuk menjelaskan gitu. Kenapa lu nggak jelasin aja dengan kayak, men bro, pak TNI bukan di sini pak tempatnya pak, tapi di sana, di handphone. Jangan-jangan gue rasa security-nya juga nggak tahu ya. Dia cuma tahu ini bukan tempat komplain, tapi dia juga nggak tahu ngomong komplain di mana. Gue rasa bisa gue sampaikan begitu ya, karena dia cuma bilangnya kan di sini bukan tempat komplain. Kena dong, gila. Sudah sih. Gila, berani juga nih security. Tapi ya kalau gua jadi TNI-nya, gue mungkin akan melakukan hal yang sama. Pun ketika memang diposisikan sebagai posisi security-nya, mungkin gue juga akan melakukan yang sama. Karena sebagai TNI mungkin dia kesel ngelihat gestur pak security yang tidak menyenangkan ketika dia sedang kecewa posisinya, dan security-nya juga kesel. Lu gue kasih tahu nggak ngerti ya. Tapi balik lagi di sini mungkin ada satu hal yang miss di sini, entah dari penyampaian security-nya itu nggak nyampe di bapak TNI-nya. Kayak ya orang bikin germet aja sih gitu mungkin. Yang padahal bisa mungkin baik-baik, pak gini loh misalnya, atau pak misalnya kalau dia nggak mampu untuk menjelaskan, pak tunggu sebentar ya, saya coba panggilkan yang lebih paham atau gimana gitu. Mungkin ya kalau misalnya dia nggak bisa untuk menyampaikannya gitu. Tapi di sini mungkin ego sebagai keamanan, akhirnya dia apa lu ini dia ikut nonjok juga sih, yang ya tapi nggak salah juga ya karena TNI-nya nonjok duluan.
Anaknya kesel, belum, puh, tendang sih. Ini anaknya juga masih nahan menurut gua. Ya oke. Seru sih, seru karena di sini tuh gimana ya, bisa dibilang kalau kita lihat dari sudut pandang ya, itu bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Dua-duanya benar kenapa? Karena di pihak bapaknya dia merasa kecewa, dia mungkin udah spend uang untuk mendapatkan sebuah barang, ternyata dia mendapatkan barang yang nggak sesuai. Dia mungkin, ya gue nggak tahu ya, misalnya dia beli HP tapi HP dengan spek misalnya harusnya 8 GB atau 16 gitu, tapi yang nyampe tuh kok cuma 2 GB 4 GB, terus HP-nya nggak ada mereknya lagi. Gue misalnya mesen HP merek Vivo atau apa, tapi yang datang malah nggak ada merek gitu, atau bahkan mereknya juga malah nggak jelas, speknya juga di bawah itu. Jadi dia ngerasa kok nggak sesuai gitu. Nah gue juga nggak tahu nih ketidaksesuaiannya itu seperti apa, ya kan. Mungkin ya juga kesalahan dari Pak TNI ini ketika memesan kurang teliti atau mungkin tidak melihat komen-komennya. Merasa benarnya security adalah dia merasa benar karena dia itu tugas dia sebagai keamanan untuk menjaga gudang itu. Siapapun yang mau masuk itu harus melewati regulasi dia dulu. Ibaratnya nggak boleh ada yang masuk selain karyawan atau staff mungkin. Yang akhirnya dia sampai dorong-dorong Pak TNI ini. Jadi nggak salah menurut gua ketika dia mendorong Pak TNI ini, karena mungkin Pak TNI ini udah anarki yang akhirnya ya udah dia paksa dorong. Tapi Pak Security gue rasa ada kekeliruan sedikit dari mungkin cara penjelasannya dalam penyampaian, mungkin yang kita nggak tahu kan karena ini nggak ada suaranya ya. Dalam penyampaiannya mungkin agak yang nggak berkenan di hati Bapak TNI yang sedang kecewa. Ya itulah, mungkin ada human sense yang tidak dirasakan oleh Bapak Security di sini kayaknya ya. Cuma nggak tahu karena kita nggak ada di lokasi. Balik lagi, yang gue tangkap ini adalah karena kesalahpahaman. Ya sesuai di captionnya juga seperti itu dibilangnya, karena salah paham. Bapak TNI ini juga merasa ya dia merasa benar karena gue mau komplain kemana lagi, dia datang bilang Shopee, walaupun itu tidak tepat ya Pak. Benar dan salah sebenarnya subjektif ya. Menurut gue di sini nggak ada yang benar 100% dan nggak ada yang salah 100%. Gue nggak tahu kelanjutannya ini bagaimana, apakah diselesaikan secara kekeluargaan atau gimana, gue nggak tahu. Semoga sih diselesaikan dengan secara kekeluargaan, karena gue rasa ini hanya kesalahpahaman aja gitu. Nah gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar bawah pendapat kalian gimana, karena ini balik lagi masing-masing orang. Ya gue harap semuanya sebaik-baik aja. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau kalian mau kasih pendapat atau ada suggest video baru, silahkan komen yang lebih viral. Kalau misalnya ada update dari kasus ini dan gue bisa update, ya semoga bisa gue update. So jangan lupa subscribe. And gue Hilmi pamit. Semoga ada yang bisa kita ambil dari video ini. And see ya.